Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas B, pengantar bisnis S1 Manajemen, dengan dosen pengampu Bu Al-Fatih akan melakukan presentasi dengan tema kewirausahaan. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Warsiatun dengan NIM belakang 061, yang kedua ada Restina Apriliani dengan NIM belakang 062, dan yang ketiga ada saya sendiri, Arjuna Raihan Prastia dengan NIM belakang 108. Yang pertama ada pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menggabungkan inovasi, kesempatan, serta cara yang lebih baik agar memiliki nilai lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha adalah upaya untuk melibatkan sumber daya alam, modal, teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan tenaga kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada pengertian menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut Peter Drucker, di mana kewirausahaan adalah kemampuan yang berfungsi untuk menciptakan suatu hal yang baru dan berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua ada dari Zimmerer, kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Dan yang terakhir ada menurut Skarberg dan Zimmerer, di mana kewirausahaan merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai dengan menanggung resiko dan menerima balas jasa dalam bentuk uang, kepuasan pribadi. Selanjutnya ada karakteristik dari wirausaha. Yang pertama ada jujur, disiplin, berkomitmen tinggi, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan personal, mandiri serta realistis, berjiwa pemimpin dan tidak konsumtif, dan berani menanggung resiko. Selanjutnya ada hakikat dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih efisien, atau mengembangkan barang dan jasa yang sudah ada. Selanjutnya ada tujuan dari kewirausahaan. Yang pertama, tujuannya adalah mendukung munculnya usaha-usaha kecil, membantu mengangkat kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan semangat berinovasi, dan meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Selanjutnya ada sifat kewirausahaan. Kewirausahaan mencakup banyak hal, dari kesiapan tanggung jawab dan keahlian dalam usahanya. Seorang wirausaha harus memiliki sifat-sifat kewirausahaan yang baik. Seorang wirausahawan memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk berprestasi. Sifat ini muncul karena adanya keinginan atau adanya dorongan dalam diri seorang wirausaha yang berfungsi untuk memotivasi perilaku wirausaha dalam mencapai tujuan. Lalu yang kedua, keinginan untuk bertanggung jawab. Dalam kewirausahaan diperlukan tanggung jawab yang tinggi, karena seseorang yang telah memutuskan untuk menjadi wirausaha berarti ia memiliki tanggung jawab lebih atas usaha yang dibangun, tanggung jawab atas pengelolaan usaha, dan tanggung jawab atas hasil dari usaha tersebut. Lalu yang ketiga, ada prevensi kepada risiko menengah. Kewirausahaan menuntut adanya berbagai tujuan yang akan dicapai. Dalam mencapai berbagai tujuan tersebut, maka perlu disusun rencana-rencana kerja. Rencana kerja yang disusun juga harus dapat menghadapi segala hambatan atau risiko-risiko yang akan dihadapi pada periode berjalannya usaha. Wirausaha harus mampu mengetahui pula berbagai penyebab usaha tidak berkembang dari faktor-faktor kegagalan usaha. Lalu yang keempat, persepsi pada kemungkinan keberhasilan. Perlu adanya keyakinan dalam kewirausahaan. Keyakinan ini ditunjukkan untuk mendorong semangat wirausahawan bahwa ia mampu mencapai target ataupun tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Lalu yang kelima, rangsangan oleh umpan balik. Dalam usaha yang sedang berjalan, pastinya akan ada feedback
atau umpan balik dari hasil kerja yang telah dilakukan. Wirausahawan harus bisa menerima umpan balik, baik yang bersifat baik ataupun buruk. Lalu yang keenam, aktivitas energik. Dalam menjalankan usahanya, seseorang wirausaha harus aktif dan memiliki semangat yang tinggi. Dibutuhkan pula kepercayaan diri untuk menunjang segala aktivitas usahanya. Lalu yang ketujuh, orientasi ke masa depan. Perencanaan yang dimulai dalam kewirausahaan tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi harus memiliki orientasi ke masa depan atau perencanaan untuk jangka panjangnya juga. Karena kondisi dalam dunia usaha tidaklah tetap, melainkan fluktuatif. Sehingga dengan adanya perencanaan yang matang, diharapkan wirausahawan dapat menghadapi berbagai kemungkinan. Lalu yang kedelapan, keterampilan pengorganisasian. Seorang wirausahawan harus mampu melaksanakan pengorganisasian dengan baik. Salah satu contohnya adalah dengan tidak pandang bulu, seperti pada keluarga, saudara, teman, atau orang lain yang memang memiliki keahlian yang dibutuhkan, maka tempatkan pada posisi yang tepat. Lalu yang terakhir, 9, sikap terhadap uang. Tidak dipungkiri bahwa keuntungan yang lebih adalah keinginan dari setiap wirausahawan, tetapi perlu diperhatikan juga dalam pengelolaan terhadap uang. Jangan sampai keuntungan yang telah didapatkan disalahgunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik. Atau dalam proses usaha, wirausahawan haruslah menggunakan cara-cara yang baik untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, ada konsep-konsep dari kewirausahaan. Di sini terdapat 5 konsep. Yang pertama ada kelincahan atau agility, yaitu kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan, dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Yang kedua ada daya tahan, yaitu merupakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus, dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan. Yang ketiga, kecepatan. Merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang keempat, kelenturan, yaitu mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya, menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Lalu yang kelima, kekuatan. Merupakan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Selanjutnya ada jenis-jenis dari wirausaha, terdapat 3. Yang pertama ada usaha retail. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Usaha ini boleh dibilang merupakan jenis usaha yang minim risiko, karena persaingan yang terjadi hanya sebatas antar per retail. Usaha retail yang populer saat ini adalah jaringan minimarket yang berjumlah ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, membangun usaha retail bukanlah hal yang mudah dan memerlukan panduan serta cara yang tepat agar bisa sukses. Nah, contoh dari usaha retail ini ada seperti Alfamart, Indomart, atau penjualan eceran lainnya. Selanjutnya yang kedua ada startup bisnis. Startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Saat ini, istilah perusahaan startup biasanya mengacu pada perusahaan-perusahaan yang layanan atau produknya berbasiskan teknologi. Contohnya seperti pada Gojek dan juga Tokopedia. Lalu yang ketiga ada industri kreatif. Industri ini murni hanya mengandalkan kreativitas anak-anak muda yang mampu menjawab peluang yang berkembang sesuai dengan keinginan pasar. Usaha seperti ini modalnya relatif kecil dibandingkan dengan industri-industri yang lain. Bisnis ini tidak memiliki kerangka tertentu, sehingga arah industri ini bebas dikembangkan sesuai dengan kreativitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya, berikut ada contoh usaha yang bisa dikembangkan di masa pandemi. Di masa pandemi sekarang ini menyebabkan aktivitas kita terbatas. Salah satunya dalam usaha bisnis.
Namun, dengan teknologi saat ini membuat kita dengan mudah untuk berbisnis secara online. Contoh usahanya seperti yang pertama, kita bisa menjual produk makanan beku secara online, lalu juga yang kedua, kita juga bisa menjual produk baju atau fashion-fashion lainnya secara online juga, dan juga yang ketiga, menjual produk kesehatan secara online. Selanjutnya, ada hambatan dalam berwirausaha. Yang pertama, tidak terjadinya penjualan. Dapat dijelaskan bahwa banyak UKM yang mencoba bangkit dari usaha yang minim menuju level yang lebih baik terhambat karena tidak terjadinya penjualan, atau dengan kata lain, penjualan masih tidak menentu dan tidak dapat menyeimbangkan dengan potensi produksi. Sedangkan biaya produksi baik bahan baku, sumber daya manusia, operasional, maupun biaya teknis tetap harus terbayar. Yang kedua, biaya awal yang tinggi. Biaya awal yang tinggi adalah biaya untuk operasional dan perputaran awal. Dapat diartikan bahwa ketika awal mula mendirikan sebuah usaha, tentu menguras dana untuk membeli semua bahan baku dan pendukungnya, sehingga terkadang wirausahawan membeli bahan tanpa prediksi untuk jangka waktu yang efektif. Karena dalam tahap awal, belum tentu ada lonjakan penjualan yang tinggi. Yang ketiga, kurangnya keterampilan. Bisnis sebagai roh dari usaha kecil dan menengah seringkali melupakan aspek rekrutmen dan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas. Sehingga kualifikasi perekrutan sumber daya manusia tanpa standar minimal mengakibatkan ketidakmampuan sumber daya manusia untuk mengenal atau mempelajari produk yang harus diproduksi perusahaan tersebut. Yang keempat, tidak adanya produk yang baru. Produk baru dari sisi teknis adalah produk penyempurna dan inovasi. Produk baru bisa diartikan bahwa perubahan teknologi dan tingkat kemapanan ekonomi mempengaruhi permintaan dan peningkatan nilai dari sebuah produk. Dapat diartikan juga mengkostum produk lama menjadi baru, menciptakan produk baru yang berbasis pengembangan produk lama atau produk benar-benar baru namun lahir dari tingginya permintaan pasar. Yang kelima, tidak adanya kepercayaan diri. Ketidakpercayaan diri mempengaruhi pelaku UKM untuk tidak berani mengembangkan diri dalam produknya, takut gagal, dan takut tidak laku, termasuk bahwa merasa tidak mempunyai strategi bisnis yang baik, sehingga tidak berani untuk mengajukan kredit ke bank walaupun peluang sudah ada di depan mata pun. Selanjutnya ada tantangan dalam berwirausaha. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Pendidikan formal seseorang secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang wirausaha. Namun, untuk mengatasi keterbatasan informasi dan memacu kreativitas, Anda bisa mengikuti berbagai pelatihan wirausaha yang saat ini makin sering diadakan. Kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan akan berpengaruh terhadap minimnya jaringan informasi untuk pemasaran dan distribusi produknya. Yang kedua, keterbatasan dalam budaya. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa peran perempuan hanya sebatas di lingkung domestik, alias mengurus rumah dan keluarga. Persepsi ini secara tak langsung akan membatasi gerak perempuan untuk bisa mulai bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Padahal sebenarnya perempuan tetap dapat menjalankan usaha di rumah tanpa mengorbankan keluarga. Yang ketiga, kurangnya akses ke layanan pinjaman. Usaha memang tak dapat berjalan jika tak ada modal. Hal inilah yang sering menjadi hambatan besar bagi para wirausaha yang baru memulai usahanya. Kurangnya akses ke layanan pinjaman ini membuat para wirausahawan ini merasa jadi terbatas ruang geraknya. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan modal usaha. Misalnya dengan mengajukan pinjaman ke bank atau ke koperasi yang memiliki bunga yang rendah. Yang keempat, ketidakmampuan manajemen. Dalam kebanyakan UMKM, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Pemiliknya kurang mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat bisnisnya laku. Dan yang kelima, lemahnya kendali keuangan. Dalam hal ini, ada dua kelemahan mendasar yang perlu digarisbawahi.
yaitu kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Banyak wirausahawan membuat kesalahan pada awal bisnis dengan hanya modal dengkul, yang merupakan kesalahan fatal. Wirausahawan cenderung sangat optimis dan sering salah menilai uang yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam bisnis. Sebagai akibatnya, mereka memulai usaha dengan modal yang terlalu sedikit, dan tampaknya permodalan yang memadai tidak akan pernah tercapai. Selanjutnya, analisis SWOT dalam berwirausaha. Analisis SWOT merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats sebuah perusahaan dalam suatu proyek atau bisnis. Yang pertama, strength atau kekuatan, yang merupakan berbagai situasi atau kondisi yang berdampak positif baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Pihak perusahaan atau organisasi bisa menganalisis apa saja kelebihan perusahaan, keunggulan yang dimiliki perusahaan, serta keunikan perusahaan yang membedakannya dengan perusahaan lainnya. Contohnya, apa kekuatan dan kelebihan bisnis Anda? Apa nilai tambah bisnis Anda dibanding kompetitor? Apa kelebihan bisnis Anda dari sisi keahlian, tim, atau tenaga spesialis? Dan apa kelebihan bisnis Anda dari sisi aset, teknologi, sistem, dan akses sebagainya? Yang kedua, ada weakness atau kelemahan, yang merupakan kebalikannya dari strength, di mana aspek ini merupakan berbagai situasi atau kondisi yang berpotensi memberikan dampak negatif. Oleh sebab itu, Anda perlu mengetahui apa saja kelemahan yang dimiliki perusahaan agar bisa menjadi bahan perbaikan. Untuk mengetahui kelemahan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, posisikan diri Anda sebagai konsumen yang biasanya lebih tahu apa yang kurang dari sebuah perusahaan. Selain itu, menganalisis hal apa yang dimiliki perusahaan lain tapi tidak dimiliki perusahaan Anda. Contohnya, hal apa yang masih dibutuhkan oleh bisnis Anda? Apa yang masih perlu dibenahi di tim bisnis Anda? Aset apa yang masih perlu ditambahkan untuk menunjang bisnis Anda? Dan apa yang membuat kompetitor Anda lebih maju dibanding bisnis Anda? Yang ketiga, ada opportunity atau peluang, yang merupakan segala situasi atau kondisi yang dapat memberikan kita kesempatan untuk berkembang atau berubah menjadi lebih baik. Analisis peluang sangat penting bagi sebuah perusahaan karena hal inilah yang akan menentukan perkembangan perusahaan di kemudian hari. Anda harus melihat peluang apa saja yang ada dan perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan yang bisa membantu perusahaan lebih berkembang. Contohnya, apakah target pasar Anda terus bertambah baik jumlah maupun sebaran wilayah? Apakah bisnis Anda menarik investor untuk membantu pembiayaan bisnis Anda? Apakah media sosial dapat membantu menjangkau dan mengembangkan pasar Anda dengan cepat? Apakah acara lokal yang dapat membantu perkembangan bisnis Anda? Dan adakah program yang dapat menarik pihak lain untuk bermitra dengan Anda? Yang keempat, ada threats atau ancaman. Analisis ancaman ini merupakan berbagai situasi atau kondisi yang bisa membuat kita terhambat atau bahkan mencapai kegagalan dan mencakup hal-hal apa saja yang mungkin dihadapi perusahaan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan. Anda harus melihat apa saja ancaman yang ada agar dapat menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak. Beberapa hal yang harus diperhatikan misalnya, ketersediaan sumber daya. Apa saja yang dilakukan pesaing? Ada berapa jumlah pesaing? Bagaimana minat konsumen? Dan juga kekuatan finansial Anda. Contohnya, hal apa yang dapat menghambat perkembangan bisnis Anda? Apa yang bisa menghalangi Anda menjangkau pelanggan Anda? Adakah pesaing atau kompetitor di wilayah Anda? Adakah kebijakan yang dapat menghambat perkembangan bisnis Anda? Dan adakah perubahan tren pasar yang dapat menghambat bisnis Anda?
Selanjutnya ada strategi dalam kewirausahaan. Yang pertama, capai mimpi Anda dengan visi yang baik. Visi yang baik adalah hal penting untuk dimiliki oleh seorang wirausahawan. Memiliki kemampuan menerawang pencapaian wirausaha sosial di masa mendatang adalah hal esensial yang dibutuhkan. Agar tetap realistis, adaptasikan visi yang Anda miliki dengan tim. Jalankan sesuai tujuan dan bersama menyelesaikan permasalahan dari sosial melalui wirausaha Anda. Yang kedua, membuat inovasi baru yang solutif. Ada satu strategi yang begitu identik dengan wirausaha sosial, yaitu membuat inovasi baru. Karena dengan inovasi baru, Anda dapat memberi jawaban terhadap masalah sosial yang ada di depan mata. Salah satu caranya adalah dengan memikirkan penyelesaian masalah dari akarnya. Dengan begitu, Anda akan menghasilkan solusi jangka panjang yang dapat membawa perubahan besar bagi permasalahan sosial. Pilihlah inovasi baru yang unik dan disukai oleh masyarakat. Anda akan mencetak sejarah yang tak terlupakan dalam kebaikan. Yang ketiga, miliki kepemimpinan yang baik. Tidak hanya dua strategi di atas, kepemimpinan yang baik serta cepat tanggap dan solutif juga menjadi faktor penting dalam berwirausaha. Terkadang, banyak sekali permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan wirausaha sosial dan peran pemimpin yang baik pun dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah internal dengan cepat tanpa berlarut-larut. Uraikan masalah satu persatu, diskusikan dengan tim untuk memilih jalan keluar yang terbaik dan tercepat. Yang keempat, membangun tim yang solid. Satu lagi yang dapat mempengaruhi perkembangan wirausaha sosial, yaitu tim yang solid. Perhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan Anda. Dua hal ini dapat menjadi pondasi untuk memperkuat tim Anda dalam membangun wirausaha sosial. Selain itu, penting bagi Anda untuk membaca kepribadian setiap individu sejak awal pertemuan, dimulai sejak proses interview. Temukan motivasi akan visi yang sama dalam diri calon anggota tersebut untuk membangun sebuah tim yang solid. Yang kelima, menjadi pendamping untuk masyarakat. Ketika mimpi dari wirausaha sosial Anda sudah mulai terwujudkan satu persatu, penting untuk menyatu dan mendampingi masyarakat. Tujuannya apalagi? Kalau bukan memberdayakan mereka agar dapat memanfaatkan inovasi yang Anda buat dengan maksimal. Cobalah untuk langsung turun tangan, beri bekal kepada masyarakat tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah yang telah ada dalam waktu yang cukup lama. Bangun hubungan emosional dengan masyarakat dan jalankan solusi untuk menyelesaikan masalah bersama. Dan yang keenam, senang mencari peluang usaha. Pewirausaha dan timnya selalu mencari cara untuk mengambil manfaat dari situasi yang kurang menyenangkan yang dihadapi pada bisnis dewasa ini. Pewirausaha berhasil menciptakan peluang usaha dari kelangkaan sumber daya atau dari pasang surutnya permintaan pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.